itulah asal mula bahasa Indonesia. Oh, jadi gue awal mula bahasa Indonesia. Oke. Aku mau lagi bahas apa nih? Lagi bahas awal mula bahasa Indonesia. Indonesia. Wah, keren ya. Tapi aku tuh penasaran deh sama sejarah bahasa Indonesia itu gimana. Ada yang bisa jelasin nggak untuk aku itu? Ada yang tahu? Saya tahu. Ya, aku nggak tahu nih. Apa tuh? Jadi, zaman dahulu masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mengakui di negara umumnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar kumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia bergabung dalam perkumpulan pergerakan pada dasar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam ketetapan pemuda dan bertekad. Satu, bergema darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peran para pemuda dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ternyata sejarahnya. Ya. Makasih ya. Makasih semua. Halo guys, kalian lagi ngapain? Lagi baca buku nih. Baca buku apa? Baca buku bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kebetulan aku mau nanya nih, bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia menurut yang sudah kalian baca? Kalau menurut buku yang kami baca, perkembangan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan mulai berkembang pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Option, Sowandi, Melindo hingga ke ejaan yang sempurna. Apalagi perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik dan diminati oleh masyarakat internasional, bahkan dijadikan bahan pembelajaran di negara asing seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepantasnya lah bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia tidak menampik kenyataan terhadap masuknya bahasa lain. Justru, bahasa-bahasa yang masuk itu dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dari segi pemendaraan kata. Sungguh pun bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa lain, tetapi tidak sampai pada segi struktur bahasa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tetap dapat menunjukkan jati diri. Terima kasih ya teman-teman sudah memberitahu aku tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sama-sama. Aku duluan ya. Adalah sebagai bahasa pemersatu di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada saat itu kawasan Asia Tenggara tuh dijajah oleh Inggris. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura. Nah, mereka juga menggunakan bahasa itu juga, bahasa Melayu Riau. Nah, dari bahasa itu sendiri, dari bahasa Melayu Riau itu sendiri, itu bisa menumbuhkan semangat, tekad juga mereka untuk membangun persatuan di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dan itu pokoknya itulah poin pentingnya dari cikal bakal bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu, ini buku bahasa Indonesia ya? Iya, ini buku bahasa Indonesia. Yaudah deh, kita kesana deh untuk cari tambahan referensi untuk aku mempelajari lagi. Oke, Yuk. gas.